Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai manajemen tenaga kependidikan. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya sendiri Ketut Karuni Pujiastuti, dengan rekan saya Madi Oki Permana Putra dan juga Koma Agung Jordi Setiawan. Pada kesempatan kali ini kami membahas beberapa submateri, yaitu yang pertama mengenai pengertian tenaga kependidikan, yang kedua tujuan dan manfaat, ketiga tantangan, serta yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis dan juga contoh permasalahan serta solusi dari permasalahan tersebut. Baik, maka dari itu kita langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh Jordi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen tenaga kependidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nomor 5, tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola atau administrator pendidikan. Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencangkup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, dan penatalaksanaan kesejahteraan, dan memberhentikan tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Baik, yang kedua ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, memungkinkan organisasi dapat dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dari memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kinerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur, perekrutan dan seleksi yang ketat. Sistem kompensasi yang disesuaikan dengan kinerja, membangun manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga kependidikan dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Baik, pemaparan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Oki. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tantangan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, adanya profesi kependidikan. Profesi kependidikan dalam bidang pendidikan selain guru, di sini masih ada belumnya luas dikenal sebagai masyarakat seperti laporan dan pusakawan. Nah, sehingga kurangnya mendukung terhadap perkembangan potensi dalam manajemen kependidikan. Nah, yang kedua, adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan seperti perilaku yang paternalistik yang terjadi karena ketegangan bawahan untuk berpendapat atau juga karena mendominasi atasannya. Yang ketiga itu adanya perilaku tenaga kependidikan yang berperilaku primordialisme, yang artinya dia enggan meninggalkan tempat asalnya dan cenderung sulit beradaptasi di dalam lingkungan tersebut. Nah, yang keempat berikutnya itu adanya mutasi. Nah, dalam mutasi ini terjadi di lingkungan organisasi kependidikan terkadang berkonotasi buruk akibat adanya perpindahan tenaga kependidikan. Nah, yang kelima adanya produktivitas rendah. Nah, dalam produktivitas rendah ini dianggap rendah dan diakibatkan dalam kebodohan atau kecerobohan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan ini, pengelolaan tenaga kependidikan itu sendiri seperti perencanaan tenaga kependidikan yang belum efektif. Nah, yang keenam, adanya berbagai perubahan yang terjadi di luar sistem pendidikan yang diakibatkan oleh lajunya pertumbuhan kependudukan.
dan kemajuan iptek yang terjadi dalam kependidikan. Oleh karena itu, dalam kependidikan itu adanya perubahan globalisasi regional ataupun lokal yang dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan-perubahan ini sebagian besar membawa dampak yang sangat menguntungkan terhadap kondisi kehidupan para pegawai atau tenaga kependidikan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Puji. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tenaga kependidikan. Nah, teman-teman, jenis-jenis dari tenaga kependidikan ini jika dilihat dari jenisnya itu terdiri dari yang pertama yaitu ada kepala sekolah, yang kedua ada guru, yang ketiga ada tenaga administrasi atau sering kita kenal dengan TU, yang keempat ada penjaga dan juga kebersihan sekolah. Yang kelima yaitu ada tenaga fungsional seperti guru BP, pustakawan, laboran, dan juga teknisi sumber belajar. Nah, selain itu jika dilihat dari statusnya, tenaga kependidikan ini dibagi menjadi 4, yaitu ada pegawai negeri sipil atau PNS, guru tidak tetap atau guru bantu, dan juga tenaga sukarela. Nah, teman-teman, jadi jenis-jenis tenaga kependidikan itu jika dilihat dari lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, yang pertama ada tenaga struktural, yaitu menurut tempat kerjanya di sekolah. Tenaga struktural ini meliputi kepala sekolah, wakakurikulum, urusan kesiswaan, urusan sarana dan prasarana, dan juga urusan pelayanan khusus. Nah, untuk menurut tempat kerja di luar sekolah, tenaga struktural ini dibagi menjadi yang berada di pusat, yaitu ada menteri, sekretaris jenderal, dan juga dirjen. Jika dilihat dari wilayahnya ada kepala kanwil, kormin, dan juga kepala bidang. Jika dari daerahnya yaitu ada Kakandepdiknas kabupaten atau kecamatan. Yang kedua ada tenaga fungsional menurut tempat kerja di sekolah. Nah, tenaga struktural ini meliputi guru, yaitu ada pembimbing atau penyuluh atau kita sebut dengan guru BP, dan juga pengembang kurikulum. Yang ketiga yaitu ada tenaga teknis menurut tempat kerja di sekolah. Tenaga struktural ini meliputi laboran, teknisi sumber belajar, pelatih baik itu pelatih olahraga, kesenian, dan keterampilan, dan juga petugas administrasi umum atau TU. Yang selanjutnya yaitu mengenai contoh permasalahan dan juga solusinya. Nah, teman-teman, pasti kita menjumpai beberapa permasalahan dalam manajemen tenaga kependidikan ini. Nah, salah satunya yaitu mengenai kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, yang dimana kesejahteraan dari tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia utamanya sangat kurang ya teman-teman, sehingga kita memerlukan beberapa solusi, yaitu yang pertama ada peningkatan gaji dan juga kesejahteraan. Nah, masalah ini juga bisa dikaitkan dengan adanya guru honorer ya teman-teman, yang dimana gaji mereka itu tidak seberapa dari hasil atau kerja yang mereka lakukan, sehingga kita perlu peningkatan gaji dan juga kesejahteraan. Karena begini teman-teman, hak utama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang harus memperoleh perhatian dalam kebijakan pemerintah adalah hak untuk memperoleh penghasilan dan juga kesejahteraan dengan standar upah yang layak untuk kehidupan mereka. Baik itu dari kenaikan gaji dapat dilakukan secara menyeluruh dan juga bertahap, sehingga tidak menjadi iri bagi pekerjaan lainnya, baik itu dari tenaga kependidikan senior maupun junior. Nah, yang kedua adanya banyak guru yang direkrut tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Nah, permasalahan ini sudah sering kita jumpai ya teman-teman. Banyak sekali misalnya pegawai ataupun guru yang direkrut itu hanya tidak dari kompetensi yang mereka miliki. Contohnya saja ada beberapa sekolah yang merekrut siswa lulusan SMK untuk dijadikan sebagai guru. Nah, mereka itu kan belum memiliki kompetensi sebagai guru, sehingga hal itu dijadikan salah satu masalah dari manajemen tenaga kependidikan ini, teman-teman. Maka dari itu, solusinya dari masalah tersebut yaitu peningkatan kualitas guru yang dilakukan melalui sertifikasi profesi guru. Nah,
Jadi sebelum orang itu direkrut menjadi guru, dia harus memiliki suatu sertifikat profesi guru. Seperti kita nih teman-teman, harus kita menyelesaikan jenjang pendidikan kita di S1 sebelum kita menjadi tenaga kependidikan teman-teman. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan dari teman-teman, teman-teman bisa kirimkan pada Google Classroom dan tempat yang sudah disediakan. Akhir kata, kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.